ini tim penyidik telah menemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan independen Power Production Fast Track atau program tahap 1 dan pengadaan tower dan konduktor transmisi tahun 2016 pada PT PLN. Anies kena imbas perusahaan milik keluarga JK digeledah. Modus para pengusung Anies Capres disinggung. Anies terancam gagal nyapres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Anies, Anda berutang sama PKS. Anda dipilih pertama jadi gubernur oleh PKS dan Gerindra. Sekarang Anda didukung lagi oleh PKS. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial John Sitorus mengomentari perihal perusahaan milik keluarga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK yang digeledah oleh Kejaksaan Agung. Untuk diketahui, Kejagung melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN tahun 2016. PLN pada tahun 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan 2,2 triliun rupiah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mengemukakan pengusutan kasus ini berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik nomor Prin/F-2/FD.2/7/2022 tanggal 14 Juli 2022. Sumedana mengungkapkan PLN diduga selalu mengakomodir permintaan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia atau ASPATindo, sehingga mempengaruhi hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli PT Bukaka perusahaan milik keluarga Yusuf Kala. Direktur Operasional PT Bukaka merangkap sebagai Ketua ASPATindo. Bukaka dan 13 penyedia tower lainnya yang tergabung dalam ASPATindo telah melakukan pekerjaan pada masa kontrak Oktober 2016 sampai Oktober 2017 dengan realisasi hanya sebesar 30%. Menanggapi hal tersebut, John menyoroti modus para politikus pengusung Anies Baswedan yang ternyata hampir sama semua. Adapun modus yang dimaksud yaitu bermasalah dengan hukum atau tidak menerima pencapaian Presiden Joko Widodo. Sayangnya, para politikus pendukung Anies tersebut tampil seperti malaikat, padahal realitanya sangat bertolak belakang. Loyalis Presiden Jokowi itu kemudian mengingatkan bahwa para politikus tersebut suatu saat siap menerkam Anies sendiri. Hal ini juga menandakan bahwa ada bohir yang menanggung kampanye pencapresan Anies Baswedan bukan lagi kabar burung. JK adalah orang yang sangat berpengaruh di belakang pencapresan Anies. Bukan kali ini saja. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, JK juga terlibat dalam kemenangan Anies. Jadi bukan tidak mungkin kemenangan itu tidak ada hubungannya dengan dana kampanye dari bohir. Meskipun Anies memiliki modal elektabilitas yang terbilang cukup baik, yang selalu masuk 3 besar di sejumlah survei, namun hal tersebut bukanlah sebuah jaminan. Setidaknya, untuk maju Pilpres, Anies butuh logistik dan sosok cawapres yang tepat untuk mendampingi dirinya. Dan sekali lagi, harus ada dukungan dari partai politik. Untuk soal logistik, mungkin bohir dari Indonesia Timur akan menyokong mati-matian. Kalaupun kurang, tinggal gunakan saja jihad harta dari para kadrunes yang 7 juta umat itu untuk menyumbang. Dan terbongkarnya dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan JK ini akan mempengaruhi pencapresan Anies. Dari sini, saya bisa simpulkan, JK dan Nasdem kena getah dan Anies tamat. Anies dan JK ini sama-sama sial. JK dan Nasdem salah usung capres sehingga elektabilitas terus turun. Anies salah pilih bohir sebagai tempat bernaung akibat kasus yang menjerat perusahaan JK. Nama JK makin jelek, Anies yang dari dulu sudah dicap buruk malah makin ambruk. Yang jelas Anies makin terjepit. Daya tawar politik dari JK dan Nasdem makin lemah. Tinggal kita lihat bagaimana hasil survei selanjutnya setelah ini. Kalau Nasdem makin jeblok, habislah sudah. Mungkin parpol lain malas berkoalisi, Anies pun gagal nyapres karena banyak masalah yang terpecah sana-sini. JK juga akan hancur lebur karena blunder mengusung orang yang tak memiliki kapasitas dan kualitas sama sekali. Maka dari itu, keseriusan Kejagung patut diapresiasi, utamanya menangani tindakan korupsi yang melibatkan nilai uang yang sangat besar.
Keberhasilan Kejagung dalam membongkar korupsi proyek BTS di Kominfo yang mentersangkakan para pemimpin perusahaan yang terlibat sampai pada tingkat menteri patut kita beri apresiasi juga. Pengangsir uang negara atau yang notabene adalah uang rakyat juga patut dihukum seberat-beratnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Anies dilaporkan ke KPK oleh Forum Masyarakat Peduli dengan tuduhan melakukan korupsi saat menjabat sebagai periode 2014-2016. Mas mantan auto kelimpungan, data guru fiktif Anies dibongkar Menkyu Sri Mulyani. Selamatkan 23 triliun. Yang kayak begini kok mau jadi presiden? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Temuan ini seharusnya diserahkan ke KPK untuk ditelusuri lebih dalam. Apakah ada potensi korupsi atau tidak? Ibu Sri Mulyani menyatakan itu bulan Agustus. Dan kita sudah melakukan advokasi itu secara bawah tanah. Tapi kemudian media kan tidak menyoroti itu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Mantan Mendikbud Anies Baswedan beri data fiktif jumlah penerima tunjangan profesi guru atau TPG. Namun diselamatkan Menkyu Sri Mulyani. Sri Mulyani berhasil selamatkan setelah Anies beri data fiktif jumlah penerima TPG di provinsi tertentu. Pada 2016, pemerintah memberi apresiasi para guru yang bersertifikat dan memenuhi syarat sebesar 1 kali gaji setiap bulan melalui TPG. Data jumlah penerima TPG diberikan Anies sebagai Menteri Pendidikan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan dana. Sumber kata logika menyebut, dalam perjalanan, beberapa daerah protes dan melaporkan kejanggalan. Hingga akhirnya Sri Mulyani ungkap dalam RDP Komisi 11 DPR pada 25 Agustus 2016. Ternyata kelebihan bayar menjadi senjata ampuh Anies untuk meraup keuntungan dari berbagai mega proyek maupun proyek menengah. Bagaimana tidak? Dalam 1 dekade ini saja berdasarkan temuan BPK maupun Kementerian Keuangan mengungkap bahwa Anies Baswedan entah menjadi Mendikbud maupun gubernur selalu menghambur-hamburkan anggaran lewat dalih kelebihan bayarnya. Bahkan catat, kasus kelebihan bayar melalui TGP faktanya justru diungkap oleh Kemenkyu bukan Kemendikbud. Jika disebut Anies minta Kemenkyu, hentikan kelebihan bayar jelas omong kosong. Tidak butuh lama lagi, seorang Sri Mulyani untuk mengetahui postur anggaran dalam APBN baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Faktanya, data penerima TPG tidak sesuai, apalagi saat divalidasi antara provinsi satu dan lainnya. Dari sinilah data fiktif Anies terungkap hingga kelebihan 23,3 triliun rupiah, sebuah angka yang fantastis. Kalau nilai segitunya mah bukan lagi modus kelebihan bayar dong, tapi praktek korupsi. Mana ada kasus markup anggaran kok sampai puluhan triliun? Itu mah cuman dalil Anies biar bisa nilep duit rakyat, biar bisa dipakai bancaan korupsi. Untung saja sih ada Bu Sri Mulyani yang siap sigap menghalau rencana busuk sang drama parodi Anies Baswedan. Terlebih, ulah Anies ini jadi perbincangan di kalangan menteri dan anggota DPR. Alhasil, Anies dipecat dengan meninggalkan catatan buruk. Wah, sungguh terlalu bukan? Anggaran APBN diboroskan dan dihambur-hamburkan. Tujuannya untuk apa? Mengapa istilah kelebihan bayar jadi populer di eranya? Dan paling anehnya, yang dapat mengendus ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kenapa bukan KPK alias Komisi Pemberantasan Korupsi? Sengeri itukah nama Anies Baswedan di kalangan KPK sehingga tidak tersentuh? Bahkan gedeknya lagi, kadal gurun para pendukung setia Anies masih saja mau dibodoh-bodohi Anies. Hingga nalar separuhnya tak mampu membedakan kalau Anies itu lebih mirip penjahat yang munafik, yakni santun tapi licik. Tapi masa bodohlah dengan buzzer-buzzer Anies yang terlanjur bego itu, yang sering lupa daratan kalau membela junjungannya. Lagian apa gunanya membela orang yang jelas-jelas bermasalah? Toh dengan begini Anies memang tak layak jadi presiden. Alih-alih jadi presiden, jadi capres saja sudah banyak batu sandungannya. Apalagi kalau beneran jadi presiden, bisa-bisa bangsa ini malah kena malapetaka.
Memang lebih baik tidak perlu ada Anies di Pilpres 2024. Kalaupun ada isu Anies dijegal, peduli amat. Toh, kelompok intoleran yang mendukung Anies menggunakan cara-cara kotor untuk menjegal lawan politiknya saat Pilkada DKI 2017, barbar, licik dan busuk, dengki dan penuh kebencian, dendamnya setinggi langit. Kalau misalnya Anies dijegal pun anggap saja itu karma yang berbalik arah. Hukum tabur tuai akan tetap berlaku. Jadi, masih layakkah Anies jadi presiden? Bagaimana kalau menurut Anda?